Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ketujuh dari pelajaran Sekolah Sabat kita, yang berjudul Termotivasi oleh Pengharapan. Bapak Ibu yang kami kasihi, siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Dan kami juga dengan senang dapat melayani bila mana Bapak Ibu pemirsa semuanya rindu untuk didoakan atau dilayani atau belajar akan firman Tuhan, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya, dan tim kami akan dengan senang hati untuk dapat melayani akan doa dan juga belajar firman Tuhan bila mana Bapak Ibu membutuhkan akan pelayanan ini. Pemirsa yang kami kasihi, pada kesempatan ini kita bersyukur ada dua orang muda, pendeta kita yang masih muda, yang siap untuk memberikan pelajaran untuk pelajaran ketujuh ini, di mana sebagai narasumber kita yang pertama adalah pendeta muda Endik Kalwela. Beliau adalah Gembala Jemaat Tuban dan Bojonegoro. Shalom pendeta muda Endik. Tuhan berkati. Shalom, pendeta. Kemudian narasumber yang kedua adalah pendeta muda Edo Tarigan. Beliau adalah Gembala Jemaat Efata dan Pasar Bali. Shalom pendeta muda Edo. Shalom Pak Pendeta, shalom pemirsa. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ketujuh, yaitu termotivasi oleh pengharapan. Kita akan awali dengan doa. Pendeta muda Endik akan berdoa. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami di sorga, Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami rindu untuk mempelajari dan menyampaikan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang nantinya akan dinonton oleh saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan menguasai kami dengan hikmat-Mu, sehingga setiap perkataan yang kami ucapkan itu semua menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang akan menonton channel ini. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah siap hati dan pikiran kami untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pemirsa yang kami kasihi, termotivasi oleh pengharapan sebagai ayat inti daripada pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat dalam buku Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Manusia yang hidup pasti memiliki pengharapan. Tapi kalau ada manusia yang hidup tapi tidak memiliki pengharapan, sia-sialah dia hidup. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara pemirsa semuanya. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mengikut Yesus, melakukan menuruti hukum-hukumnya, kita hidup melakukan apa yang Dia perintahkan, tentunya karena kita memiliki pengharapan. Apa pengharapan kita sebagai umat Tuhan? Sebagai orang Kristen, pengharapan kita adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Alkitab, seluruh Alkitab, tema utama dari Alkitab adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi inilah satu-satunya pengharapan kita dalam hidup kita, baik bagi umat-umat Tuhan sebelum Yesus datang pertama sekali, dan kita juga sekarang ini sebelum kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak lama lagi. Kita akan mendengarkan rangkuman pelajaran kita pada minggu ini, yang mana bagian pertama akan disampaikan oleh pendeta muda Endik Kalwela. Silahkan pendeta Endik. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Victor Seno Haji yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Saya akan merangkumkan pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa dalam pelajaran hari Minggu, yaitu dengan janji kedatangannya kembali.
Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang Kristen ada memiliki 3 bagian, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Dan kita punya pengharapan ialah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Alkitab kita ini terdiri dari 66 buku, 66 buku dalam Alkitab, dan di antara 66 buku di dalam Alkitab ini ada 40 buku yang menyebutkan atau berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam Alkitab ada 31.175 ayat, dan di antara 31.175 ayat ada 2.163 ayat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya di dalam setiap 14 ayat Alkitab ada 1 ayat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya, siapa yang berbicara mengenai tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Bukankah yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus sendiri? Itulah sebabnya dalam pelajaran hari Minggu, yaitu di mana kita masih menunggu akan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang merupakan harapan daripada umat-umat Tuhan. Nah, para pembaru daripada Protestan, mereka semua senantiasa mengkhotbahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di antara mereka ada bapak-bapak gereja yang sangat terkenal, yang kita selalu dengar nama mereka dengan familiar. Di antara mereka ada John Wycliffe. John Wycliffe, di mana dia mengkhotbahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang dia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah pengharapan daripada gereja. Demikian juga ada Bapak Reformator yang lain, yaitu Calvin, yang mana dia berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau dia mengkhotbahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia mewakili daripada semua tokoh-tokoh reformasi di abad mula-mula, di mana dia berbicara bahwa dia menekankan bahwa peristiwa yang paling menyenangkan, peristiwa yang paling mengembirakan adalah peristiwa tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak boleh menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah merupakan satu peristiwa yang menakutkan. Tetapi sebaliknya, peristiwa kedatangan, janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah peristiwa yang sangat menggembirakan bagi para pria, bagi para wanita, anak-anak, dan orang tua, tidak terkecuali kita semua yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya ketika di Bukit Zaitun, pada saat Yesus hendak terangkat ke sorga, di dalam diceritakan kisahnya di dalam buku Kisah Para Rasul tentang pada saat Yesus mau terangkat ke sorga, lalu para murid-muridnya, yaitu dalam Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, yang mana ketika murid-muridnya memandang Yesus dengan saat sementara Yesus terangkat ke sorga, lalu datanglah para malaikat dan berkata kepada para murid-muridnya bahwa Yesus yang mereka lihat yang sementara naik ke sorga ini akan datang sama seperti pada saat mereka melihat dia naik ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, saudara-saudara, Yesus pasti datang. Oleh sebab dalam Wahyu 22 ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Aku datang segera." Sampai saat ini kenapa Yesus belum datang? Karena Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan percaya senantiasa, mengimani dan mempertahankan kebenaran Tuhan Yesus sampai kedatangannya tepat pada waktunya. Nah, dalam menantikan janji kedatangan Yesus yang kedua kali, dalam proses perjalanan hidup manusia, sudah pasti ada manusia yang hidup, ada manusia yang mati. Nah, ketika umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika, mereka sangat sedih oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, orang-orang yang mereka kasihi. Di situ Rasul Paulus, dia menghibur akan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tesalonika yang terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 yang mengatakan bahwa
orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, diubahkan, dan kita yang masih hidup, kita akan diubahkan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, kita terus sampai saat ini menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam menunggu agar Tuhan menepati janjinya tentang kedatangan yang kedua kali, kita perlu untuk mengantisipasi waktu-waktu yang kita jalani ini. Kenapa? Oleh sebab dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu untuk mempergunakan waktu kita ini dengan baik. Oleh sebab waktu-waktu yang kita jalani ini, hari-hari yang kita jalani ini dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Nah, di dalam bahasa Greka ada dua pengertian tentang waktu, yaitu ada waktu kairos dan waktu kronos. Nah, itulah sebabnya dalam dua pengertian waktu ini yang setiap saat kita jalani, baik hari, jam, bulan, tahun, mari kita pergunakan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Oleh sebab para reformator di abad mula-mula, atau mereka disebutkan sebagai para pembaru daripada Protestan, mereka percaya bahwa akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu secara harfiah, dan itu dapat dilihat, dan itu dapat didengar, dan penuh dengan kemuliaan. Tetapi lambat laun mereka sering mengkhotbahkan tentang kerajaan 1000 tahun yang nantinya akan datang ke dunia ini, sehingga pola pikir orang pun mulai berbeda. Makanya terjadi kelusuhan rohani. Nah, demikian juga ada beberapa murid-murid yang mereka salah kaprah dalam menafsirkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mana di zaman abad mula-mula orang Kristen itu dianiaya. Kita sudah belajar pekan yang lalu bagaimana kita belajar jemaat Smyrna, jemaat yang disebutkan sebagai jemaat yang berbau harum, oleh sebab di dalam tekanan yang dihadapi, nyawa menjadi taruhan, mereka tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Nah, jadi pada saat penderitaan-penderitaan yang mereka alami, yang mana mereka ditindas oleh Roma pada zaman itu, sehingga mereka mengharapkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah untuk supaya menaklukkan kekuasaan daripada Roma pada saat itu. Namun tanpa dipikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dengan satu tujuan, untuk membebaskan kita semua dari penghukuman dan belenggu dosa. Nah, itulah sebabnya dengan demikian mereka gagal, para pembaru Protestan, atau ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab, mereka gagal dalam memahami cara kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dalam mengantisipasi waktu perlu diketahui bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-7. Wahyu 1 ayatnya yang ke-7 adalah firman Tuhan mengatakan saat Tuhan datang, semua mata melihat Allah. Dan itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, hamba Tuhan Ellen G. White, dia katakan di dalam Kemenangan Akhir halaman 255, dia bilang bahwa doktrin mengenai kedatangannya yang kedua kali adalah inti dari kitab suci. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Singgo Haji mengenai tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah merupakan inti daripada kitab suci. Dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 255. Dan demikian juga dalam hamba Tuhan katakan dalam Kemenangan Akhir halaman 257, yang mana dia mengatakan bahwa di dalam setiap duka cita atau setiap masalah hidup yang kita alami, Sang Juru Selamat itu dia datang untuk membawa umat-umatnya masuk di dalam kerajaan sorga.
Nah, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mengantisipasi waktu, kita perlu diberikan hikmat. Seperti Tuhan Yesus mengilustrasikan kesiapan di dalam mengantisipasi waktu ketika Tuhan Yesus berbicara tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh dalam Matius pasal 25. Nah, ini mengajarkan kepada kita agar kita perlu senantiasa menggunakan waktu-waktu yang kita jalani ini dengan bijak, supaya ketika pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita tidak gagal, tapi kita dapat kemenangan masuk di dalam kerajaan sorga. Nah, di dalam mempelajari berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, para reformator yang berbicara mengkhotbahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mulai muncul di Eropa, ketika Eropa itu gagal di dalam menyampaikan atau terhambat dalam perpecahan dan perselisihan akibat politik dan sebagainya, sehingga Protestanisme itu mulai muncul dan berkembang di berbagai benua atau dia bertumbuh di dunia yang baru. Nah, salah satunya adalah Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini muncullah orang-orang yang meneliti Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, dan di mana mereka berbicara, mengkhotbahkan dengan khotbah-khotbah yang luar biasa. Dan salah satu khotbah yang mereka khotbahkan adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di antara mereka-mereka ini ada salah satu orang yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu, yang namanya adalah William Miller. Nah, William Miller, dia membaca Alkitab, meneliti Alkitab dengan sistem menggunakan sola scriptura, dan dia mempelajari Alkitab dari pasal, dari ayat. Dia membaca Alkitab dari Kejadian sampai buku Wahyu. Dia ini adalah orang yang rajin membaca buku. Ketika di library, dia juga sering untuk membaca Alkitab. Lalu pada saat dia membaca Alkitab ini dengan menggunakan concordance Alkitab, dia membandingkan dari ayat 1 ke ayat yang 1. Lalu dia ketika mempelajari buku Daniel dan buku Wahyu, kemudian dia menemukan ada beberapa lambang-lambang, ada angka-angka yang di dalam buku Daniel maupun ada yang dalam buku Wahyu. Nah, ketika dia mempelajari nubuatan-nubuatan yang di dalamnya ada angka-angka, dan dari angka-angka itu atau lambang-lambang itu memiliki pengertian, lalu dia sangat terkejut dengan apa yang dia temukan. Nah, mengenai apa yang dia temukan pada saat itu adalah ada satu mutiara yang paling terindah bagi dia. Kebenaran yang ditemukan itu dalam Alkitab, dia menganggap bahwa itu sebagai sesuatu mutiara yang paling indah bagi dia pada saat menemukan menemukan pelajaran nubuatan di dalam Alkitab. Nah, apa itu? Maka ini akan dilanjutkan oleh Pendeta Muda Edo. Namun sebelumnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Sinop Haji. Itu saja Pak Pendeta yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pendeta Endik yang menjelaskan dengan sangat baik bagian pertama tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan termotivasi oleh pengharapan. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab mencatat ada urutan waktu atau nubuatan, di mana melalui nubuatan ini kita bisa belajar dan lebih mempersiapkan diri kita di dalam menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dalam hal ini Pendeta Muda Edo akan menjelaskan tentang nubuatan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Silahkan Pendeta Edo. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-12, dijelaskan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apa itu? Yesus Kristus. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali sangat dinantikan. Karena memang hanya melalui Yesus saja keselamatan dapat disediakan bagi kita umat manusia. Saat ini saudaraku, ada seorang yang juga sangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tadi Pendeta Muda N sudah dahului, yaitu Bapak Martin Luther.
ya, sorry, saya revisi, William Miller, ya. Nah, Bapak William Miller ini adalah seorang pembelajar Alkitab, dan dia juga baca dalam Markus 1 ayat 15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi oleh karena dia juga sangat merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan dia sangat, boleh katakan, sangat sudah bosan dengan dunia ini, maka dia juga senang belajar firman Tuhan, maka dia memperoleh satu pengharapan. Ya, setelah dia mempelajari Alkitab, maka dia perhatikan Tuhan itu punya jadwal dalam Alkitab. Ada nubuatan yang diberikan untuk menunjukkan jadwalnya itu. Sehingga untuk kedatangan kedua kali, dia juga percaya kalau Tuhan sudah jadwalkan. Sehingga dia ingin cari tahu sebenarnya bagaimana jadwalnya Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia dapatkan dalam Daniel pasal yang ke-8 dan Daniel pasal yang ke-9. Ya, sehingga mari kita lihat. Dari dia membaca Alkitab ini termasuk secara khusus dalam Daniel 8 dan 9, maka dia dapati nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan 2300 petang dan pagi merupakan nubuatan terpanjang yang pernah ada. Nubuatan terpanjang. Dan kalau diperhatikan, ya, dia mendapatkan ayat itu terdapat di dalam Daniel 8 ayat yang ke-14, dikatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemikiran daripada William Miller bahwa pembersihan itu sebagaimana apa yang sudah dia pelajari dalam pelajaran bait suci, ya, pembersihan itu dia anggap terjadi di dunia ini, yaitu dengan api. Sehingga ketika katakan sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar, maka ini menjadi sebuah sukacita bagi William Miller. Dan dia pelajari kembali, lalu didapati ketika Daniel juga mendapatkan informasi ataupun nubuatan ini, Daniel sendiri tidak sanggup memahaminya. Sehingga Daniel berdoa banyak kepada Tuhan. Dan saya yakin William Miller juga berdoa banyak kepada Tuhan, supaya mengerti apa maksud Tuhan. Ya, pada saat itu kalau kita membaca juga dalam Daniel 8 ayat 27, Daniel ini sampai sakit, saudara. Tapi malaikat Gabriel menjelaskan kepada Daniel dalam Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Lanjut, dikatakan dalam ayat 25, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. 62 kali 7 masa lamanya kota itu dibangun kembali dengan tanah lapang dan parinya, tapi tengah-tengah kesulitan. Ayat 26 dijelaskan kembali. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu disingkirkan seorang yang diurapi, tapi tidak ada kesalahannya. Ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang 1 kali 7 masa, yaitu dia yang diurapi dan juga disingkirkan namun tidak ada kesalahannya. Jadi, kita mendapatkan kata kunci. Dari 2300 petang dan pagi itu, ada 70 kali 7 masa ataupun 490 hari. Ya, 490 hari. Kemudian saudara-saudara, nubuatan itu akan dimulai ketika adanya dekret untuk membangun kembali Yerusalem. Kemudian pada waktu setelah 7 kali 7, 62 kali 7 masa, maka raja itu diurapi, bahkan juga setelah itu disingkirkan padahal tidak ada kesalahannya. Lalu setelah 1 kali 7 masa itu, maka itu menjadi sebuah hal masa di mana pertimbangan kepada bangsa Israel, umat Tuhan, untuk menentukan apakah mereka menerima atau menolak Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari di Alkitab, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun dalam aktual. Sehingga 2300 petang dan pagi ataupun 2300 hari sama dengan 2300 tahun dalam aktual. Sehingga saudara, 1 masa sama dengan 7 hari. 70 masa sama dengan 490 hari. 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun aktual,
Lalu 70 masa sama dengan 49 tahun, 460 tahun, sehingga 2300 hari sama dengan 2300 tahun dalam aktual. Dan ketika dikurangkan 2300 tahun dikurang 490 tahun yang menjadi bagian 2300 tahun itu, maka sisanya 1810 tahun. Kalau kita membaca di dalam Ezra pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, maka didapatkan di situ bahwa pembangunan Yerusalem kembali atas perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Ya, dan kita melihat dalam sejarah, maka terakhir Raja Artasasta memerintahkan pada tahun 457 sebelum Masehi untuk membangun kembali Yerusalem. Ya, dan kalau kita memperhatikan itu jelas dituliskan dalam Ezra 7 ayat 7 sampai 13. Ya, dan kalau kita perhatikan lagi, dari 2300 hari itu ditetapkan 490 tahun untuk bangsa Israel dapat dia menghilangkan kejahatan dari hidup mereka, supaya jangan mereka sendiri ditolak. Dan dari waktu yang sudah ditentukan, 457 adalah masa di mana dimulainya 2300 petang dan pagi. Kemudian dari dibangunnya kembali Yerusalem sampai datangnya orang itu, yaitu Yesus yang diurapi, maksudnya di sini dibaptiskan. Yesus dibaptiskan melalui Roh Kudus dalam bentuk merpati pada saat itu, jatuh pada tahun 27 Masehi. Dan seorang raja ini masanya itu sampai Yesus 483 tahun. Setelah 483 tahun ini disingkirkan seorang yang diurapi, yaitu Yesus Kristus, tepatnya pada tahun 31 Masehi. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sehingga kita dapati bahwa dari tahun 537 sebelum Masehi, di situ Kores memberikan dekret. 519 sebelum Masehi, Darius memberikan dekretnya. 457 Artasasta memberikan dekretnya. Pada akhirnya dari sinilah dimulaikan pembangunan itu. Sampai pada waktu Yesus dibaptiskan tahun 27 Masehi. Bahkan Yesus mati di Golgota tahun 37 Masehi. Bahkan akhirnya diakhiri 70 kali 7 masa itu pada tahun 34 ketika Stefanus dilempari dengan batu yang menunjukkan bahwa bangsa Israel benar-benar menolak Yesus. Sehingga Injil itu disampaikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, artinya kepada semua orang. Lalu dari 70 masa ataupun 490 tahun itu, dari 2300 tahun, maka ada 1810 tahun lagi, sehingga dari 457 maka jatuhnya 1844. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat itu William Miller akhirnya menyampaikan kabar baik bahwa Yesus segera datang, Yesus segera datang. Ya, dan banyak orang yang mengikutinya. Bahkan mereka sudah menentukan juga waktu dan tanggal. Artinya William Miller dan rekan-rekannya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Terjadi kekecewaan besar. Karena Yesus tidak datang pada saat itu. Karena mereka menganggap itu terjadi di bumi. Padahal maksud Tuhan adalah itu terjadi dalam kerajaan surga. Yaitu pembersihan bait suci. Namun saudara, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Pelajaran kita dikatakan bahwa pekabaran itu dibuat untuk menguji dan memurnikan jemaat. Ya, pekabaran itu untuk dirancang untuk menyanggupkan mereka menilai keadaan kerohanian mereka yang sebenarnya. Pekabaran itu diberikan untuk membangun mereka mencari Tuhan dengan pertobatan dan merendahkan diri. Sehingga pada akhirnya Miller dan gereja Masih Advent ke-7 merindukan kita, ya, umat-umat Tuhan, umat pengharapan, ya, menginginkan agar pengharapan kita dibangun atas pondasi yang kokoh dari firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pengharapan kita oleh karena situasional, tapi pengharapan kita itu harus tetap, mau baik tidak baik, harus tetap kepada Tuhan, karena janji Tuhan bahwa Ia akan datang segera. Biarlah kiranya melalui firman ini kita akan tetap setia kepada Tuhan dan tetap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Saya bawakan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pendeta Edo yang sudah menjelaskan tahun nubuatan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tadi kita sudah dengarkan dan pelajaran kita mencatat bahwa ada seorang penulis atau pemimpin di gereja pada mula-mula, yaitu Luther Warren, mengatakan satu-satunya cara siap untuk menyambut kedatangan Kristus adalah dengan bersiap-siap dan tetap siap. Jadi sering kita dengarkan, jangan tanyakan kapan Tuhan datang, tapi tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita sudah siap? Apakah saya sudah siap kalau Tuhan datang? Itulah pengharapan kita. Dan satu lagi, tokoh di gereja kita yang sudah disinggung tadi, yaitu William Miller. Dan gereja Masih Pada Hari ke-7 merindukan pengharapan. Saudara dan saya merindukan pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ditekankan, tetapi mereka menginginkan pengharapan yang dibangun atas fondasi yang kokoh dari firman Allah. Jadi biarlah pengharapan kita sebagai umat Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali didasarkan atas fondasi firman Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan rohani kita sampai nanti Tuhan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan terima kasih Pendeta Muda Endik dan Pendeta Muda Edo yang sudah memberikan rangkuman pelajaran kita dalam pelajaran ke-7 pada sepanjang minggu ini. Dan terima kasih kepada semua pemirsa, Bapak Ibu dimanapun berada, kiranya dapat menjadi berkat pelajaran ini kepada kita semuanya, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan memiliki pengharapan. Dan kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa. Pendeta Muda Edo yang akan berdoa. Silakan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mengingatkan kami bahwa hidup kami memiliki pengharapan. Pengharapan kami ada pada Yesus. Jadi Tuhan, tolong bantu kami agar kami tetap setia dalam pengharapan. Pengharapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga ya Tuhan, maka kami akan melakukan setia kehendak Tuhan. Sehingga kami juga selalu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ajar kami Tuhan, melalui sejarah yang juga kami sudah pelajari pada saat ini, melalui firman Tuhan juga, ajar kami tetap setia. Dalam cerita William Miller dalam sejarah, maka banyak pada saat itu yang mundur oleh karena Tuhan tidak jadi datang. Tetapi ya Tuhan, kami tidak mau mundur. Meskipun sampai saat ini belum datang Yesus, tapi kami tetap maju dan kami percaya bahwa Yesus pasti akan datang segera dan waktunya sudah dekat. Inilah yang membuat kami semakin berpengharapan dan selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelajaran yang baik ini biarlah kiranya Tuhan berkati supaya menjadi bagian dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang diberkati Tuhan. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.